Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Rasid Rahmadani dari kelas 10-12 nomor absen 5. Di sini saya akan membuat video pengayaan kimia yang berjudul Hukum Dasar Kimia. Hukum dasar kimia adalah kumpulan hukum-hukum yang menjelaskan keperaturan dan hubungan kuantitatif antara zat-zat dalam reaksi kimia. Hukum ini menjadi dasar penting dalam mempelajari stoikiometri dan perhitungan kimia. Macam-macam hukum dasar kimia ada 5. Yang pertama yaitu hukum kekekalan massa. Yang kedua ada hukum perbandingan tetap. Yang ketiga ada hukum perbandingan berganda. Yang keempat ada hukum perbandingan volume. Dan yang terakhir ada Avogadro. Yang pertama ada hukum kekekalan massa yang dicetuskan oleh Antoine Lavoisier atau ilmuwan dari asal Prancis pada abad ke-18. Hukum ini berbunyi, massa zat sebelum dan sesudah reaksi kimia adalah tetap. Penjelasannya, Lavoisier mengamati bahwa dalam reaksi kimia itu tidak ada zat yang hilang ataupun bertambah. Artinya, jumlah massa zat reaksi akan sama dengan jumlah massa hasil reaksinya selama reaksi berlangsung dalam sistem tertutup. Nah, ini ada contoh soal. Yang pertama yaitu ada serbuk magnesium yang masanya 3 gram tepat habis bereaksi dengan sejumlah serbuk belerang menghasilkan senyawa magnesium sulfida yang masanya 7 gram. Massa serbuk belerang yang telah bereaksi adalah, yang pertama kita akan menentukan magnesium ditambah belerang yang menjadi magnesium sulfida. Nah, magnesium ini memiliki massa 3 gram, yang kita tuliskan di bawah ini 3 gram, lalu belerangnya kan tidak ada, namun setelah direaksikan ini magnesium dan belerang ini memiliki massa 7 gram. Jadi, massa magnesium ditambah massa belerang sama dengan massa magnesium belerang. Magnesiumnya ditulis 3, ditambah massa belerang sama dengan massa magnesium sulfida yakni 7. Lalu massa belerang sama dengan 7 dikurangi 3 sama dengan 4 gram. Hukum perbandingan tetap yang dicetuskan oleh Joseph Proust, ilmuwan asal Prancis pada abad ke-18. Hukum ini memiliki bunyi perbandingan massa unsur-unsur dalam suatu senyawa selalu tetap. Nah, penjelasannya ini, Proust membuktikan bahwa senyawa murni selalu memiliki komposisi unsur yang sama. Jadi, tidak peduli dari mana senyawa itu berasal atau bagaimana dibuatnya. Perbandingan masanya akan tetap konstan. Memiliki contoh soal, yakni pada senyawa kalium belerang, perbandingan massa kalium dibanding belerang yakni 5:4. Jika 10 gram kalium, di sini saya memiliki contoh soal, yakni pada senyawa kalsium belerang, perbandingan masanya kalsium dibanding belerang ini 5:4. Jika 10 gram kalsium direaksikan dengan 9 gram serbuk belerang, maka massa kalsium belerang yang dihasilkan sebanyak, kita tulis dulu kalium dibanding belerang, kalium ini memiliki 5, sedangkan belerang ini 4. Lalu, kalium ini memiliki 10 gram dan belerang ini memiliki 9 gram. Nah, 10 gram ini dibagi dengan perbandingan yang 5 itu berarti 10 dibagi 5 hasilnya dengan 2, sedangkan 9 dibagi dengan 4 hasilnya adalah 2,5. Nah, kita menggunakan yang 2 karena yang 2,5 ini tidak memungkinkan untuk dipakai. Jadi 2 kali 5 sama dengan 10 gram, dibanding 2 dikali 4 sama dengan 8 gram. Nah, lalu 10 gram ditambah 8 gram ini sama dengan 18 gram. Jadi, serbuk belerang maka massa kalsium belerang yang dihasilkan sebanyak 18 gram. Perbandingan berganda yang dicetuskan oleh John Dalton, ilmuwan berasal dari Inggris pada awal abad ke-19. Hukumnya berbunyi, jika 2 unsur dapat membentuk lebih dari 1 senyawa, maka perbandingan massa unsur yang satu terhadap massa tetap unsur lainnya merupakan bilangan bulat sederhana. Nah, maksud dari
Bunyi tersebut yakni ketika dua unsur berbeda bisa membentuk lebih dari satu senyawa, maka jumlah unsur kedua yang bergabung dengan jumlah tetap unsur pertama akan berbanding sebagai bilangan bulat sederhana. Selanjutnya, saya ada soal. Di sini ada tabel senyawa 1 dengan senyawa 2 memiliki massa 60 dan 50%, lalu massa B 40% dan 50%. Perbandingan massa A dalam senyawa 1 dan 2 pada massa B yang tetap adalah kita tulis dulu senyawa 1 dan senyawa 2. Senyawa 1 yang A yakni 60% dan yang kedua adalah 50% dibandingkan dengan B 40% dan 50%. Itu kita coret aja persennya. Lalu kita tulis senyawa A menjadi 3 dibanding 2 dan senyawa B. Di sini saya memiliki soal unsur A dan B membentuk dua macam senyawa dengan komposisi sebagai berikut. Senyawa 1 memiliki massa 60% dan senyawa 2 memiliki massa 50%. Dan senyawa massa B yakni 40% dan senyawa 2 massa B yakni 50%. Nah, cara mengerjakannya ini kita tulis dulu massa A dibanding B sama dengan 60% dibanding 40%. Lalu dapat kita sederhanakan menjadi 3 dibanding 2 karena 60 dibagi 20 sama dengan 3 dan 40 dibagi 20 sama dengan 2. Lalu senyawa 2, massa A dibanding B sama dengan 50% dibanding 50% disederhanakan menjadi 1 banding 1. Nah, di sini karena kita ingin membandingkan massa A dengan massa B yang sama, kita samakan massa B dari kedua senyawa. Yang pertama, pada senyawa 1 dibanding A, senyawa 1 A banding B sama dengan 3 dibanding 2. Kita kalikan dengan 1 dan tetap menjadi 3 dibanding 2. Lalu pada senyawa 2, A dibanding B sama dengan 1 dibanding 1. Kita kalikan dengan 2 menjadi 2 dibanding 2. Sekarang massa sama-sama 2, maka perbandingan massa A adalah senyawa 1 dibanding senyawa 2 sama dengan 3 dibanding 2. Yang keempat ada hukum perbandingan volume yang dicetuskan oleh Joseph Lowes. Bunyi hukumnya yakni pada suhu dan tekanan yang sama, volume gas-gas yang bereaksi dan hasil reaksi berbanding sebagai bilangan bulat sederhana. Nah, ini dapat kita jelaskan bahwa hukum ini itu berlaku hanya untuk gas saja. Volume gas dalam suatu reaksi akan selalu mengikuti perbandingan bilangan bulat, asalkan dalam kondisi suhu dan tekanan yang sama. Gas belerang dioksida direaksikan dengan gas oksigen dengan persamaan reaksi. Belerang oksigen 2 ditambah O oksigen menjadi SO3. Nah, itu gimana maksudnya? Jadi kan di sebelah kiri itu S-nya itu 1 dari SO2 dan O-nya itu 2 dari SO2 ditambah 2 dari O2 sama dengan kan 4. Nah, yang di sebelah kanan ini kan SO3, jadi S-nya itu ada 1, O-nya itu ada 3. Jelas tidak sama, oksigen tidak setara. Nah, cara menyetarakannya itu satu molekul SO2 punya 2 atom O1 dan SO3 punya 3 atom O. Berarti kalau kamu punya SO2 ditambah setengah O2 menjadi SO3, maka kiri yang di sebelah kiri ini O sama dengan 2 dari SO2 ditambah 1 dari setengah O2 menjadi 3. Dan di sebelah kanan O sama dengan 3 dari SO3. Sekarang jumlah oksigen seimbang, tapi dalam kimia kita lebih suka koefisien bulat. Jadi kita akan kalikan semua dengan 2. Menjadi 2 SO2 ditambah O2 menjadi 2 SO3. Jadi perbandingan volume gas SO2 dibanding O2 dibanding SO3 yaitu 2 dibanding 1 dibanding 3. Terakhir ada hukum Avogadro
yang dicetuskan oleh Amedeo Avogadro, ilmuwan dari Italia pada awal abad ke-9. Nah, hipotesis ini berbunyi pada suhu dan tekanan yang sama, volume gas yang sama mengandung jumlah molekul yang sama. Penjelasannya yaitu Avogadro ini menjelaskan bahwa jumlah molekul dalam gas sebanding dengan volumenya selama tekanan dan suhu tidak berubah. Nah, di sini saya terdapat soal jika 5 mol gas metana atau disebut dengan CH4 memiliki volume 10 L, berapakah volume dari 3 mol gas amonia atau NH3 jika diukur pada keadaan yang sama dengan gas metana? Nah, di sini kan dijelaskan bagaimana ini menghitung volume gas amonia NH3 jika diketahui 5 mol gas metana CH4 memiliki volume 10 L. Yang ditanya itu berapa volume 3 mol gas amonia NH3 dalam keadaan yang sama atau suhu dan tekanan yang sama. Nah, ini kita memakai jumlah CH4 sama dengan 5, terus yang diketahui kan jumlah CH4-nya ini kan sama dengan 5. Lalu volume CH4-nya ini kan sama dengan 10 liter. Lalu jumlah NH3-nya ini kan 3. Yang ditanyakan volume NH3. Masukkan ke rumus 5/3 sama dengan 10 per volume NH3. Lalu dikalikan silang, 5 dikali volume NH3 sama dengan 3 dikali 10 menjadi volume NH3 sama dengan 30/5 sama dengan 6 liter. Nah, di sini dapat kita tarik kesimpulan bahwa volume 3 mol gas NH3 pada suhu dan tekanan yang sama dengan CH4 adalah 6 liter. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan perkataan maupun perbuatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.